Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Ya, halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi sama saya, Mas Daniel Arif Sanjaya, di Garasi Pit di Pamularse. Sekarang kita nggak usah banyak bicara lagi, kita langsung membuka acara. Ketemu sama ownernya Garasi Pit yang sudah berada di sebelah saya. Mas siapa ini? Ariel. Naga. Mas Naga Nusantara nih, kalau di sosial medianya, wah, beliau ini sangat famous sekali ya pemirsa. Di Kota Semarang. Banyak anak-anak muda yang berada di samping kanan kiri, cowok cewek jadi satu. Karena Mas Naga ini juga punya komunitas ya Mas ya? Ya betul. Bisa dijelasin dulu Mas, sedikit perkenalan Mas Naga biar pemirsa YouTube-nya Hobi Rezeki ini tahu nih. Perkenalan ya, saya Naga, kebetulan sih saya menjadi koordinator, bukan ketua ya, koordinator untuk Kaula Muda Semarang, teman-teman kreatif aja sih. Kaula Muda Semarang. Wah, berarti nggak ada yang tua-tua ya? Ya saya sendiri yang tua. Saya paling tua nih ceritanya. Oke Mas, apa itu Mas? Hari ini kan namanya kan programnya namanya Hobi Jadi Rezeki. Yes. Ya, di tempat Mas Naga ini, Mas Naga kan banyak nih hobinya. Saya lihat ada sepeda, ada motor, sampai ini pemirsa juga ada bikin sepatu roda. Ini definisi realnya sepatu roda ini nih. Ya, sepatu dikasih roda. Oke, jelasin Mas, apa itu Kaula Muda Mas, biar anak-anak. Kaula Muda itu sebenarnya sekumpulan anak-anak muda aja sih, yang awalnya tuh mereka tuh apatis, nggak peduli dengan Kota Semarang, pembangunan Kota Semarang, perkembangan Kota Semarang, mereka nggak peduli. Tapi awalnya kita ajak bareng-bareng nih dengan pola pikir mereka. Jadi cah-cah nom ini pengen gitu. Nah, jadi nggak yang sing lurus-lurus ya, kita ajak mereka buat bareng-bareng bangun Kota Semarang sih. Pokoknya senengnya apa sih tot sih? Ya, senengnya apa tot gitu sih. Oh, baru nanti diarahkan. Nah, betul. ini kan sekarang kita berada juga di Garasi Pit nih ya. Nah, GP. Wah, saya kalau mendengar nama GP itu artinya bisa banyak. Ya. Gunung Pati bisa. Terus apa lagi? Grand Prix bisa. Nah, ngomong rak situ. Oke. Kok tiba-tiba ada Garasi Pit? Wah, iya. Dari Mas Naga ini.
Ini ceritanya jadi lucu Mas. Oke, guyuse ya pemirsa. Oke. Semua itu terjadi tanpa disengaja, tidak direncana. Oke. Apa hobinya pit-pitan ya? Enggak. Yes. Saya pipitan tuh pernah saya sampai semalam mengkis-mengkis pulang nge-grab. Udah sering gitu. Udah sering. Jadi sih garasi pit sih awalnya ya kita pengen sepedaan sama teman berdua sama si Japra itu, pengen sepedaan. Terus karena budget tipis, Kak Didit gitu. Mangkat nih Kokrosono. Oh iya, wah salah satu ini ya pusat barang bekas dan antik di Kota Semarang. Betul, ya? kan banyak kan ada sepeda dan sebagainya. Kita beli sepeda bosok, bukan bosok ya, bekas tapi bekas lah, vintage lah ya. Sepeda bekas tuh kalau nggak salah sekitar harganya 200.000 itu. Oke. Terus kita iseng sih, karena pengen tahu, kita harus gimana caranya sepeda ini jadi bagus gitu loh. Benerin sendiri. Dioprek dewe ya. Dioprek. Awalnya yang ngopreknya ya kita dari bengkel satu ke bengkel yang lain. Kita liatin caranya, prosesnya gimana. Satu sepeda itu akhirnya kok jadi bagus gitu. Kita cat sendiri, kita benerin. Ya gurunya ya dari bengkel-bengkel sama ke YouTube biasa. Oke, gitu. sekarang YouTube menjadi salah satu ini ya pengetahuan ya. Betul. Ngono pokoknya kata kuncinya bagaimana membikin sepeda. Ngono tok langsung ngono kabeh. Metu akeh. Lihat iki sewengi mbok tonton tak bar ya. Terus akhirnya terbentuklah Garasi Pit ini. Dan saya lihat kalau teman-teman kemarin kita juga liputan sepeda ini velo, tapi ini berbagai macam varian. Ya. BMX. Ini BMX. Terus ada ini Minion. Terus itu Sally ya. Itu sepeda lipat ya. Terus ada frame 26 juga. 26. Ini 26 ya? Ini 26 Federal loh, banyak. Terus ada motor-motor juga. Kebu, ada sepeda kebu juga. Makani enggak? Ya dulu lagi, sesuk ngenteni tak beleh Mas. Iki ngenteni bodoh tak beleh. Kok banyak banget nih sepedanya. Terus maksudnya ngoprek piye, terus kok bisa jadi ladang rezeki buat Mas Naga sama teman-teman Kapula Muda Semarang ini ya. Ada Lorenzo sama Valentino Rossi. Tadi ngoprek motor. Gimana? Ya berawal dari seperti tadi, terus kita jual nih, iseng nih. Laku Mas. Kita beli lagi. Beli 2, pertama 1 terus beli 2. Terus akhirnya tambah laku, terus kemudian pandemi kemarin sepeda booming. Akhirnya kan lalu ya berarti ya? Ya kita setahun yang lalu sih. Setahun booming, akhirnya langsung permintaan banyak sekali gitu. Dari sepeda yang kayak gitu awalnya seperti yang Mas lihat itu untuk restorasi, karena kemarin sepeda kan mahal, akhirnya sepeda yang teman dan bengkel penuh itu. Bengkel penuh semua. Di sini buka sampai jam 12 malam. Weh. Dan yang servis jam 3 pagi ada itu pada saat jam itu. Jam 3 pagi. Karena yang di jam pasar 5 pipitan. Ada, ngoyake itu ada. Jadi karena permintaan banyak, akhirnya ya kita jadi ladang rezeki di situ gitu sih. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ya Mas ya. Sampai sekarang itu sampai numpuk-numpuk barang. Nah, terus dari sepeda ke motor. Nah. Di sini tidak ada sepeda motor. Dan motornya spesifik ini ya. Custom. Ini ada Sportster 200 cc. Ya, 200 cc. Ini lagi di custom ini Mas. Ya, ini mau dinaikin jadi 5.000 cc. 5.000 cc Mas. Ini mesinnya wakeh Tadi ini ngobrolnya nih Mas di kaki, jadi dia biasa lonjor gini kan. Ya, sama bismillah katanya. Muga-muga iso dikoplei. Oke. Gimana Mas kok ada motor juga akhirnya? Celetukan aja sih sama mereka di sini, kita lagi bener sepeda. Terus saya sih kok numpak motor enak ya, karena memang dari dulu jarang banget yang naik. Saya naik motor maksudnya palingan. Alphard gitu-gitu mobil. Dan di mobilnya satu. Ya jarang naik motor. Ya maksudnya kalau keluar jauh jarang naik motor, paling ke Indomaret iya, cuma memang nggak punya motor untuk saya sendiri gitu loh. Terus kok pengen motor tapi piye sing berkarakter. Oh ya, biar di lampu merah banyak yang ngeliatin ya. Minimal deloki apa piye, apa ngidoni ra apa lah. Itu awalnya ada mau beli apa ya tuh awalnya ya? Bikin apa jenenge street cup. Awalnya mau bikin street cup. Tapi kok nggak keren, tiba-tiba ada motor berhenti di situ, Japstyle. Terus dia nyeletuk, Pak, Kang apa tuku motor kok ngono wae. Tak pikir-pikir,
wah iya tuh wah beli itu. Tapi karena iseng lagi beli pertama des oprek sendiri biasa. Oprek sendiri dibenerin jadi bagus lagi, jual laku lagi. Alhamdulillah. Terima bongkar, terima pasang lagi nggak sini? Ya dengan bismillah aja deh. Dan saya sempat melihat di updatean sosial medianya di teman-teman kaula muda juga terutama Mas Naga, tidak hanya ini tapi ada produk handmade juga. Untuk Kemarin yang di sepeda-sepeda itu joknya bikin. oh itu jadi gini untuk bisa ceritain nggak? Itu proses sepedanya itu keren loh, dikasih ke kantor balai kota dipajang di situ. Oh, itu yang apa Mas? Ceritanya gimana jadi itu? program sepeda lelang karena kan kemarin kemenangan dari sebenarnya bukan wujud kemenangan dari Pak Hendra Priyadi kepilih tapi wujud bahagia kita. Oke. Kita punya wali kota yang luar biasa. Itu aja sih. Kita nggak ngerayain Pak Edi menang, Pak Edi selamat ya enggak. Kita senang dengan diri kita sendiri. Wali kota kita ternyata terpilih lagi dan luar biasa gitu loh. Sebagai wujudnya terima kasih kita bikin satu prasasti yang bisa berguna untuk orang lain. Oke. Jadi kita berkarya bikin sepeda custom itu melibatkan teman-teman pelukis Kota Semarang yang ternyata teman-teman pelukis itu yang namanya sudah harum gitu. Oke. Harum di internasional. Oh, tapi kurang salah itu ada ya? ini mati Mas. Akhirnya dilukis sama Raden Saleh. Ya. Jadi nggak ada yang teman komunitas namanya Semarang Skatewalk. Itu ada 10 pelukis yang melukis dengan tema Kota Semarang di sepeda itu. Tapi kok kurang ada gregetnya, kita harus kasih sentuhan yang luar biasa. Itu kayaknya kita kasih kulit oke. Nah kebetulan ada teman komunitas juga. Dia punya usaha kreatif gitu kan, pengrajin kulit itu namanya Mas Valentino. Kebetulan memang sering ikut bojong itu juga. Bojong MC juga. Ya, oh, MC iya. juga. Nah, Valentino, Mas Valentino. Akhirnya melibatkan dia juga. Jadi untuk kita bareng-bareng ayo bikin sepeda itu sebagai prasasti dan sepeda itu kita lelang. Oke. Dan bersyukur sepeda itu laku di angka 50 juta. Luar biasa sekali. Dan yang istimewanya 50 juta itu semua kita sumbangkan kepada yang membutuhkan melalui Basnas gitu. Nah. Oke, ini Mas. Gini. Jadi gini. Hal-hal yang jarang dipikirkan oleh anak muda. Ya. Hal-hal seperti itu tadi. Idenya dari Mas Naga? Teman-teman bareng-bareng sih, bareng-bareng aja. Oke. Terus kenapa memikirkan untuk membuat sepeda terus hasilnya dibuat untuk donasi dan lain sebagainya? Biasanya kan cacanang kan senengnya, oh so, Jeng-jeng ya. ngibing kas ya. Ngibing. In the hole. Biasanya kan gitu. Ya. Nah, ini apa yang maksudnya tujuannya Mas Naga bikin mindset anak-anak muda itu bahwa urip kira mau ngono tok. Betul. Jadi gini sih, sebenarnya anak-anak muda yang mungkin tadi Mas Daniel ngomong ngibing kas, itu sebenarnya mereka tuh juga punya jiwa yang sama dengan kita. Cuma kadang mereka belum bisa memulai kudu dijawil. Kudu dijawil dulu sih. Dijawil diajak jelasin, oh, mereka pasti mau. Mereka punya jiwa yang menurut saya juga luar biasa. Intinya guyup dan saling berbagi ya. Betul. Biar juga bisa membahagiakan orang lain. Yes. Nah, itulah gunanya anak muda Kota Semarang luar biasa di bawah koordinasi dari Kakak Dragon ini. Luar biasa sekali pergerakannya. Oke, kita break dulu. Jumpa lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Ya, lo pemirsa, kembali lagi sama saya. Di segmen 2 ini kita akan membahas lebih dalam mengenai garasi pit dan kesukaannya Mas Naga. Mas, kita akan ngomongkan hobi jadi rezeki. Yes. Oke. Cuannya piro to gawe ngene iki, Mas? Cuan nih mas. Cuannya itu gimana? Terus promosinya ke Mas Naga itu gimana? Terus ben orang-orang tertarik ke sini apa yang dilakukan sama Mas Naga? Apa ini juga menjadi base salah satu komunitas juga? Oke, bisa diceritakan. Jadi Mas. gini sih, kok cuannya sih sebenarnya nggak, ya cukup. Yang penting iso ya. Penting iso, penting teman-teman ini bisa dapat rezeki juga, teman-teman Kawula Muda Semarang ini. Itu aja sih. Kalau untuk apa promosi-promosi ya biasa, kita sosial media bikin konten yang kreatif, pakai video dan sebagainya. Ya biasa-biasa aja sih mas, nggak ada yang luar biasa. Oke, terus Standar aja. juga ini kan berbagai macam produk. Nah, aku mau tanya nih. This is a sepatu roda, alias sepatu dipasangi roda. Iki apa Mas Naga bikin ini alasannya apa? Ini ceritanya lucu mas sebenarnya. Oke. Ini sepatu roda itu saya ingat sama Japra tuh, kita lagi ke Bandung sebenarnya. Kita liburan ke Bandung pada saat pandemi. Oke. Pandemi di sana di Bandung itu kebetulan dunia malamnya pada tutup mas. Karena kita nggak bisa indoor gitu lah. Akhirnya kita jalan-jalan aja sekitar hotel. Kebetulan pada saat di samping hotel itu ada satu gerombolan anak muda dari di Bandung itu naik sepatu roda kayak gini semua, mungkin ada 50-an lebih. Jadi menggunakan sneakers terus dipasangi roda gini. Ya, ada yang pakai sneaker, ada yang biasa aja, macam-macam lah. Yang pasti mereka pakai sepatu roda semua. Sandal teklek sing dhuwure kayu terus pasangnya apa ya? Mumpung tak Sandal gede, Mas. terapi, sandal terapi kira-kira piye? Ini kan pernapasan jadi sehat. Kita bisa mungkin daftar akpol nanti waktu dites, oh ini sehat nih. Soalnya pakai sandal terapi. Penyakit-penyakit nggak ada, mandi-mandi malam bisa lah, nggak asam urat dan lain sebagainya. Tapi kayak masuk mas, idenya masuk tuh, masuk di sandal terapi. Tapi sebetulnya jengklit nih. Oke. Itu sih di Bandung ada anak-anak muda itu kebetulan mau mapas jalan bareng-bareng dan agak kenceng mereka. Ada satu anak muda yang udah di depan saya nih dia. Dia itu mau nabrak gitu, tapi menghindari, akhirnya dia masuk ke rumputan. Cedak gua. Jatuh gitu ya, jatuh. Tapi mereka tetap tertawa. Terus saya ngomong sama Japra, kayaknya asik nih sepatu rodaan. Kalau konsep seperti ini kita bawa ke Semarang gimana gitu loh. Oh ya, terus Japra, ya oke. Pada saat hari itu kita langsung cari sepatu roda online sih. Oh, kita di marketplace ya? Ya, marketplace. Biasa Langsung waktu di Bandung itu beli. Terus kita bikin, Mas Naga bikin. custom. Ini pernah dipakai tapi? Pernah. Di mana? Depan balai kota. Kok kita latihan di situ. Oh, di depan balai kota. Ya. Kenapa nggak dari lantai 8 itu terus turun Ini rencana langsung mencolok Mas. Oh, terus tapi antusiasnya udah banyak, Mas? Lumayan Mas, kebetulan nanti malam itu ada riding bareng-bareng Oh, nganggu iki? pakai itu. Jadi kalau Semarang kan memang untuk namanya kan quad skate ya nih ya. Quad skate itu kan Quad? memang quad skate. Kuat. Apa Inggrisnya? Bahasa Inggris apa Indonesia? Itu banyak bahasa Inggris. Oh, Inggris ya. Quad skate. Terus sepatu Nggak roda bisa bahasa jogging. Inggris. Oke, namanya quad skate. Quad skate. Jadi ini kan sepatu roda yang trennya di tahun 80-an kan. Oh iya, Lagi benar sih. kita angkat Benar. lagi. Aku sering nonton film-film vintage itu biasanya Pakainya ini. cowok ceweknya pakai ini kalau lagi di kafe gitu, Ya. nyantai dengerin musik. Oke, nah ini di Semarang udah berapa Mas membernya? Kalau Dan member satu ini berapa? itu kalau di Semarang ya, itu sebenarnya belum banyak sih. Akhirnya kalau di Ini sepatu pribadi tapi? pribadi. Oh iya, oke. Kalau di Jakarta udah spesifik ya, jadi ada komunitas yang sepatunya quad skate semua. Tapi kan sepatu roda ada yang inline. Oh ya, Nah, inline. kalau yang Semarang masih gabung nih jadi satu karena pemilik quad skate itu masih belum banyak. Banyak kan kalau sekarang yang pemilik quad skate sekarang di Semarang tuh masih berarti umurnya sekitar 50-an berarti ya. Karena kan trennya di tahun 80-an. Oke, nah Jadi ini tahun quad skate dari salah satu sneakers juga dibikin oke juga. Ori lagi. Karo ori mahal ya mungkin ya. Ya. Biasanya kata saya diuncal gini aja, tapi ini Uncal ke Bali karena ora? karena ada ininya katanya mitosnya gitu. Ini nek ori maneman Mas, bolongnya Mas. Dibolongi. Oke, terus juga sekarang menanyakan biaya produksi kalau orang-orang mau bikin di sini. Apa nih produksi? Sepeda apa nih? dulu dah. Sepeda. Biasanya orang ke sini bikinnya mau sepeda apa, Mas? Paling standar sih paling rame itu kemarin Minion ya. Kemarin Minion tuh Ring 21, Minion. ring 20 20 ya. Itu kalau misalnya
dengan smart yang biasa. Kameranya mungkin- ning kono Mas. Ra apa sebenarnya ning mburi ra apa. Aku hilang loh. Oke. Terus sekitar mungkin murah sih 3 jutaan aja dengan part yang standar. Part yang standar dan bisa langsung dipesan di Garasi Pit. At garasi.pit. .kit ya. Oke. Gitu. Dan di Tapi sini- macam-macam sih, kita bisa by request. Kayak kemarin ada pesen salah satu direktur suatu perusahaan yang bekerja sama dengan PLN itu pesen Minion tapi harus warnanya gold. Bukan gold cat, tapi benar-benar gold emas. Kita bisa juga sih. berapa karat itu? Itu jelas langsung karatan Mas. Katanya ya, Mas. Itu bikin berapa, Mas? Itu dia sekitar 12 juta. Maksudnya berapa piece? Satu. Oh, Ini cuma buat satu. dipajang aja di rumah. Oh, buat dipajang di Buat rumah. dipajang di Oke, luar biasa sekali Garasi Pit ini. Nah, ini di segmen ini tuh biasanya saya meminta pesan-pesan dan terutama ya kayak petua lah Waduh. buat anak-anak muda Kota Semarang, buat kaum kreatif muda anak Kota Semarang, biar apa ini yang diharapkan sama Mas Naga? Setelah Mas Naga sudah memulai nih lewat istilahnya kaula muda Kota Semarang. Nah, kan banyak nih yang belum bergabung. Apakah orang bisa gabung juga di komunitas kaula muda Semarang? Oke. Dan kaula muda Semarang itu harapannya apa? Nah, terus pesannya dari Mas Naga pribadi itu apa? Kayak wong tua. Iya toh. Kesari asem iki. Oke, Padahal toh. bedis loh. Ya, kalau untuk anak muda sih bergeraklah. Apa yang kalian mau, yang penting tetap berguna. Sebenarnya kalian tuh jangan berlagak bodoh aja, jangan berlagak nggak ngerti. Kalian tuh pinter, kalian tuh tahu apa yang harus kalian lakuin dan itu harus lakukan. Dan satu harus berguna bagi orang lain, itu aja sih. Oke. Berkreasilah sebebas mungkin. Oke. Sak senengmu. Itu ya. Ya, terima kasih. Interview kita hari ini Mas Naga Nusantara. Saya kenalnya Mas Naga itu di sosial media @naganusantara. Saya sudah pernah ikut gatheringnya beberapa kali. Eventnya Kaula Muda Semarang sangat luar biasa, sangat kreatif, penuh inspirasi. Cah nom-nom tok pokoknya, melu istimewa. Yang jomblo silakan. Kelas 1 siapa ngerti ora jodohnya teman-temannya Mas Naga. Kita jumpa lagi di episode Hobi Jadi Rezeki selanjutnya dan hasta la vista.